Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN kelas 7. Semoga anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi pelajaran yang berjudul arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kesempatan ini tidak lama waktu yang saya gunakan hanya sekitar kurang lebih 20 menit. Semoga hal ini bisa disimak dan dipahami. Nah, baiklah, saya akan jelaskan tentang arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya kita sudah tahu negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan. Ya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan mencakup pulau-pulau lain. Dalam konsep wawasan Nusantara, laut bukan merupakan unsur pemisah, akan tetapi menjadi unsur pemersatu. Tentunya di materi pertama sudah dijelaskan begitu banyak pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian kondisi Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa atau desintegrasi. Ya. Kemudian aspek sosial budaya menunjukkan masyarakat Indonesia diwarnai berbagai macam perbedaan. Potensi terjadinya konflik karena perbedaan-perbedaan tersebut, ya, keberagaman tersebut. Oleh karena itu kita penting sekali untuk memahami keberagaman yang ada di negara kita atau di masyarakat kita supaya kita saling memahami, ya. Kemudian keberagaman memiliki dampak positif tentunya, ya, dan juga dampak negatif, ya. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Suhandi Sigit dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara menyatakan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Bhinneka artinya beragam, tunggal satu, ika itu, yaitu beragam satu itu. Nah, moto Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang Garuda. Tentunya kalian sudah tahu lambang negara kita adalah burung Garuda. Arti atau maksud dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi satu. Penjelmaan persatuan bangsa dan negara Indonesia tersebut disimbolkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66
tahun 1951 tentang Lambang Negara Republik Indonesia. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini yang perlu dan harus kita kembangkan, yaitu perilaku toleran. Tentunya Tuhan menciptakan manusia beragam. Kalau dalam agama Islam ini sudah menjadi sunatullah ya, keberagaman ini tidak ada yang sama gitu ya. Beragam bangsa-bangsa ini atau suku-suku agama ya, beragam. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran. Jadi kata kunci dari persatuan dan kesatuan ya, kita harus mengembangkan toleran. Toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang lain berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Ya. Tentunya banyak keberagaman, perbedaan juga sangat banyak, apalagi pendapat-pendapat itu banyak. Ya. Jadi diperlukan sikap toleran ini ya. Antara lain sabar, membiarkan orang lain berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi, atau pandangannya. Sikap toleransi harus muncul dalam masyarakat yang beragam dan plural. Perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Negara menjamin warga negara untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi kebebasan beragama sudah ada di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk perilaku keberagaman. Bentuk perilaku keberagamaan. Tentunya yang harus dilaksanakan yaitu melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, menghormati agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianut kepada orang lain, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain, dilaksanakan di lingkungan keluarga. Nah, toleransi ini bisa dilaksanakan di lingkungan keluarga, masyarakat, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku. Sudah diketahui tentunya suku-suku di Indonesia sangat beragam ya. Perbedaan suku dan ras hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia. Mari mengembangkan semangat persaudaraan.
Kemudian perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Kehidupan sosial budaya dan keberagaman sosial budaya tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Harus bersemangat memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Bagi pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan antara lain mengetahui keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Cara mengetahui ya dipelajari ya. Mempelajari budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Jangan hanya tahu budaya sukunya sendiri ya. Jadi harus mempelajari yang lain juga ya. Kemudian mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Kalau bisa menguasai ya salah satu seni budaya. Salah satu suku saja ya. Misalkan seni budaya Sunda. Nah, itu bisa dipelajari, kalau sudah dipelajari bisa dikuasai ya, khususnya yang sangat berminat di bidang seni budaya ini ya. Kemudian merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Nah ini, kita harus bangga terhadap budaya bangsa sendiri yang sangat banyak, beragam, dan sangat terkenal sampai ke luar negeri. Orang-orang luar juga banyak mempelajari budaya bangsa kita. Ya, orang-orang luar aja, orang asing mau belajar budaya bangsa Indonesia, kenapa kita sebagai bangsa sendiri tidak mau ya? Kita harus juga mempelajarinya dan bangga ya. Kemudian menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Ya, tentunya di era globalisasi sekarang ini budaya asing sangat mempengaruhi kehidupan bangsa kita ya. Nah, itu harus menyaring mana yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada negara kita, mana yang tidak sesuai dengan norma-norma ya. Yang sesuai dengan norma ya kita bisa adopsi, kita pakai gitu ya. Yang tidak sesuai kita tolak atau kita hindari. Nah, itulah penjelasan materi ya. Semoga Indonesia semakin maju dan jaya. Tetap absen dan tugas ada di classroom ya, selalu dicek dan dilihat. Kemudian pesan saya, jangan menunda untuk belajar dan mengerjakan tugas, karena semakin ditunda akan semakin banyak ya. Waktu sangat berharga bagi orang-orang yang ingin berhasil. Tentunya kita harus menghargai waktu ya. Selalu berdoa dan berusaha. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatannya ya. Apabila keluar rumah, yaitu 3M. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.